Foodies makan Sundaan. Wow, tapi antriannya foodies. Ini nggak masuk akal kayak sembako, padahal ini makanan loh. Buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Sambal wangi, rame terus foodies diserbu sama para pelanggannya. Terutama rombongan keluarga kayak begini nih, karena emang tepatnya se-kids friendly itu sih. Anak-anak bisa main di playground, orang tua bisa milih-milih menu Sunda prasmanan yang lazis-lazis kayak sate-satean udang sampai perikanan. Mantap! Ternyata di sini itu bebas ambil lalapan sama sambal. Sambelnya ada 3, ada lenca, sambal wengi, sama sambal tomat. Gimana orang pada nggak pengen kesini foodies? Ramai banget kan? Nah nih, aku mau pakai sambal wengi dulu nih. Tuh, sambal khasnya ada di sini. Nah, ini sih aromanya terasi banget ya. Sama cumi asin goreng. Nah, tuh, cuminya gede-gede ya foodies ya. Sama pindang goreng. Tuh. Sama ada pepes tahu. Nah, nih bentukan pepes tahunya harus dibuka dulu foodies. Ini kayaknya bukan tahu ya, ini mah pepes jamur tiram kayaknya. Aku makan dulu biar beda kepikiran ya. Bismillah. Jeruknya berasa banget. Ini pindangnya, dalamnya berasa banget bumbu, asin gurih, pedes. Ini pedes, ini pedes. Ini pecinta pedes, sambal wanginya pedes nih. Tapi pedesnya kayak balance pengen nyendok terus gitu loh. Nah nih, pakai cumi asin goreng, lihat cuminya. Menggoda banget gak sih? Asin, padat. Empuk nggak keras ya. Kalau dia nggak pakai nasi, namanya kan cumi asin ya, terlalu asin. Pakai nasi kita cobain ya. Bener. Cumi asin, pakai sambal wangi, pakai ikan pindang, juara foodies. Kalau bahasa Sunda foodies, ngenah pisan. Sama-sama diawetkan pakai garam, tapi bedanya ikan pindang layang ini dikukus pakai garam, sedangkan cumi asin dikeringkan pakai garam. Cocok deh ya ditemani sama nasi daun jeruk yang wangi gurih gimana gitu. Aku penasaran banget, di sini namanya telur wengi, mirip banget telur barendo. Tuh, foodies pernah makannya lihat. Ini tapi pakai telur ayam. Nah, kita cobain ya. Pakai nasi. Nah, foodies unik nih. Ini ada sambal sate marangi mau dikawinin pakai nasi jeruk. Sama ada jagoan Ismet adalah jengkol goreng. Ini juaranya menurut aku foodies, kayak ini foodies. Jengkolnya kayak warnanya tuh cantik warnanya ya, cantik ya. Digoreng deh, digoreng. Ini telurnya beneran padat ya, gurih. Sambal tomat ya, nggak sepedes sambal wengi, karena lebih segar ada tomatnya deh ya. Jengkolnya nggak bau sama sekali. Izin, ini jengkol nggak bau sama sekali, enak. Cocok banget pakai nasi begini. Beneran definisi makan receh nih foodies, harganya receh tapi rasa enggak recehan. Mulai dari Rp5.000 sampai Rp17.000 aja loh. Ini nggak salah foodies, banyak anak kecil pada kesini sama keluarga emak bapaknya ya. Emang ini enak banget ya, segini ada strawberry, vanilla, keju, ada crunchy juga, ada wafernya juga. Ini kesukaan anak-anak banget ya. Ada roti juga. Di sini semakin malam semakin rame, banyak keluarga datang. Daripada kalian penasaran ya, langsung aja datang, scan nih, scan nih, QR kalian nih, di scan nih, langsung datang. Ini bener-bener ya, definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, lah kita udah di mana ini? 19.30 ini dah. 19.30 setengah 8 ya, ada sisa berarti. Nggak gitu dong, Mpok. 19.30-nya bukan jam setengah 8 malam ya, tapi beneran udah eksis nyaris 1 abad.
Wih, the real suhu nih foodies. Abang, mau soto bang? Soto abang kok. Isiannya apa aja ya? Ada ayam, ada sapi kok. Oh, ada ayam, ada sapi. Kebo ada kebo. Oh, kebo nggak ada. Bener diadain deh. Ini lucu banget ini tempatnya. Segi empat. Kayak kaleng kerupuk ya? Iya, kayak kaleng kerupuk Pudis, tempat sotonya. Aromanya Pudis, harum semerbak. Bang, buruan ya bang ya? Oke, siap. Sekarang anterin. Nah, enak-enak. Kalau foodies sampai jelang jam makan, siap-siap antri deh nih. Tapi tenang, meskipun pelanggannya rame pakai banget, bikinnya satset kok. Nggak perlu nunggu lama, udah langsung diantar ke meja deh. Sepi amat ini ya. Satu doang ini, nggak ada lagi. Pesulap ya Pudis. Tring. Ini baru. Nah, lengkap nih. Ada semuanya. Cus, langsung kita hadirkan pemeran utamanya, soto spesial jumbo. Spesial di sini tuh isiannya komplit daging dan juga geng jeroan foodies, mulai dari paru, babat, kikil, sampai usus. Eits, karena jumbo nih, gak ada deh tuh drama kehabisan kuah atau isian di tengah kenikmatan. Jaminan puas guys. Pudis, kita lihat isiannya mah melimpah ruah, no. Ada kikil, no. Mana potongannya gede-gede banget. Kalau kita makan di rumah kita irit-irit ya, motongnya kecil-kecil. Ini mah royal banget, no. Gede-gede banget, no. Tuh. Kita makan, kita grojokin, kita grojogin. Jatuh cinta pada seruputan pertama nih Simpo. Kalau sampai ketagihan kayak begini sih fix valid ya selasisnya. Kuahnya sedep banget. Kalau kata orang Betawi sedep banget ini. Ini saya baru pertama kali nih makan soto Medan. Kalau di kampung saya makan soto Betawi ada ya. Lebih merempah, lebih berempah. Soto Medan ini lebih berempah. Kalau soto Betawi, dia warnanya itu putih. Kayak susu. Warna putih ada bau-bau kayu manis. Kalau ini warnanya tuh kuning, medok. Semua soto kan punya cita rasanya masing-masing ya di setiap daerah ya. Kalau soto Medan ini enak, berasa rempah-rempah itunya kayak kapulaganya. Mau ini mirip doa sama Betawi, tapi kayak kalau kata saya enakan ini sih. Karena kita kan biasa makan soto Betawi ya. Berasa banget asin gurihnya kremi. Kremi betul nih. Racikan kuah soto Medan ini menggunakan 30 macam rempah yang disatukan ke dalam santan. Full protein only loh ya nih foodies, tanpa tambahan mie dan juga sayur yang umumnya ada di soto daerah lainnya. Nah, kalau daging sama jeroannya gimana tuh, Po? Dagingnya empuk. You know what foodies? Rahasia daging dan spare part alias jeroan yang endul di sini itu karena nggak cuma direbus, melainkan dioseng. Teknik pengolahan yang cocok ini nih nggak cuma bikin teksturnya empuk, tapi juga gurih secara aroma. Oh tuh, rame banget ada empingnya nih, Bu. No, leko banget, leko. Medok banget, medok. Enak, umami. Tiap porsi soto Medan di sini tuh foodies termasuk sama perkedel yang langsung nyemplung ke kuahnya. Tapi orang Medan asli sih katanya nggak paten nih kalau nggak request perkedel tambahan. Wih, mantap. Biasanya orang makan itu dibejek-bejek biar tambah kental, biar tambah premium. Kita cemplungin. Benar beda. Pas dimakan, kentangnya pas udah kena air, perkedelnya lembek kan, lembut. Kayak lodo-lodo gitu, enak banget. Budi, ini kita mah cocok banget sama soto Medan. Habis makan itu bisa horas. Keberaniannya langsung timbul nih, keberanian. Habis itu saya mau nagih utang pokoknya. Buat Budis yang mau tahu lokasinya ini di mana, scan QR code di layar. Enak banget ini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wow, Budis, mantap banget, wow.
Seru kali ya kalau liburannya kumpul bareng keluarga sambil main ke alam. Nah, di tempat yang satu ini selain bisa nikmatin suasana sejuk, plusnya kita bisa kulineran lazis juga loh. Cakep kan? Eits, capek seru-seruan, tinggal melipir ke rumah makannya aja ya. Ada menu sharing yang bisa dimakan ramean. Sambal cuminya ternyata foodies, walaupun ini pakai cumi asin ya, tapi udah dicuci bersih foodies, jadi nggak asin sama sekali. Udah cobain belum sambal cuminya? Ini enak banget beneran. Empuk dan nggak asin foodies, jadi pas banget. Terus dia pakai bawang bombay foodies, ini yang bikin ada sensasi manis dari caramelize si bawang bombaynya itu foodies. Cumi mercon ini pedasnya nggak begitu ngagetin di awal tuh foodies, tapi baru berasa setelah suapan kedua dan seterusnya, alias pedasnya delay em. Tapi balance nih sama rasa gurih dan juga sedikit manisnya yang bikin aromanya makin memikat karena ada aroma smoky dari teknik masak flambenya. Sebelum kita beralih ke yang lain, aku mau ngasih unjuk nih foodies. Dagingnya, tuh, nggak melawan ya ampun foodies. Gampang banget disuirnya, empuk banget, dimakan. Nih, melted di mulut. Jujur ya, nasi liwetnya itu juga kunci kenikmatan nih foodies. Jangan kelewatan nyobain gurame Ariloka yang katanya tuh selalu sold out nih guys. Biasanya gurame itu hanya ada serutan mangga dan juga nanas. Di sini, itu selain ada nanas foodies, nih, ada nanas, ada juga buah leci foodies. Ada buah leci, ada cherry. Tuh, penasaran kan gimana rasanya ya? Kalau kita blend langsung kita siram dengan saus asam manisnya foodies. Aduh, hai, tempting banget gak sih foodies? Buahnya banyak, daging guramnya juga gemoy-gemoy. Gas kan kita takis nggak pakai rem deh ya. Aku mau makan langsung menggunakan lecinya foodies. Makan. Ternyata foodies pakai leci itu juga cocok banget foodies. Biasanya kan cuma mangga muda, ini pakai leci. Jadi ada manis-manisnya, terus ada seger dari si buah lecinya itu foodies. Dan ternyata cocok banget. Surprisingly, itu nggak aneh sama sekali loh foodies. Rasa gurame Arilokanya jadi super berbeza. Definisi gurame asam manis yang ada di menu ini nih foodies. Nah yang paling penting guramenya fresh ya, nggak bawa tanah sama sekali. Cocok. Nah foodies kalau mau datang ke sini itu gratis ya, nggak ada tiket masuknya. Tempatnya juga luas, jadi cocok nih buat keluarga atau rombongan ke sini. Yuk. Pas banget nih buat foodies yang ngajak keluarga. Apalagi ini di musim liburan ini ya, seru banget ya. Makan bareng-bareng, siapa nyangka coba habis semua foodies. Nah ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan foodies. Ayo makan lagi.
Ya. Iya. Harga satu porsi es serut mix ini cuma 10.000 aja foodies. Isinya udah lengkap banget loh foodies. Selain bebas pilih 2 jenis es krim plus 2 wafer stick dan juga roti tawar, foodies juga dapat gabin isi fla vanilla loh. Hai, mantep toh. Nah, kalau yang versi original kalian cukup bayar 6.000 aja. Waduh, kebangetan nih recehnya ya foodies. Terima kasih. Wah. Aduh, ini dari aroma tuh susu banget ya. Pasti ngiler kan? Tenang foodies, antrinya nggak pakai lama kok karena bikin es krimnya super duper cepet. Cukup masukin bahan es krim cair ke dalam mesin, and voila, cairannya langsung membeku dan jadi es krim serut kayak begini. Nah, kalau udah dapet langsung dimakan itu nggak pakai nanti, oke? Wow. Ulala, mau? Lembut. Lembut parah ini foodies. Parah lembut banget. Dan ini manisnya nggak bikin enak ya, nggak terlalu over manis. Rasa stroberinya pas banget gitu. Loh, jadi dia ini es serut gitu, cuman memang pakai mesin. Nah, jadilah tuh kayak zaman itu ada kan es snow gitu kan, tadi kan agak-agak kasar kan, tapi kalau ini lembut banget. Enak sih. Untuk harga sini ini termasuk mewah kalau foodies loh, murah. Jangan salah foodies, yang jajan kesini ternyata bukan cuma muda-mudi Gen Z aja loh. Banyak juga tuh remaja vintage yang pengen icip es serut ini. FOMO kali ya. Ibu-ibu pada nonton, beli nggak? Mau beli ya udah beli ya. Ini belakang juga nih tuh, belakang depan juga pada ngantri. Ini antara ngantri sama nonton saya. Saya bukan topeng monyet, jangan ditonton. Fix ya pada antri karena mau beli es serut kan ya? Bukan karena mau nontonin Kiki nikmatin es sore gini kan? Wow, sumpah wajib dicoba yang versi gabinnya. Enak banget, gabinnya pun enak banget loh. Fla vanilanya berasa, terus juga si roti luarnya ini garing-garing kriuk, terus dikasih es krim, aduh tambah nikmat banget. Ada asin dari si rotinya, ada manis dari fla vanilanya, plus es krimnya. Matahari boleh minggir ke barat, tapi makin malam vibes-nya malah makin cakep nih foodies. Suasana kampungnya itu terasa banget. Ditambah banyak juga loh spot foto buat ngisi feed media sosial kalian. Pokoknya mah jepret sana sini sepuasnya di foodies. Hari mulai terbenam, tapi orang-orangnya masih ramai foodies. Yuk kita hunting lagi, terus ke dalam kita cari yang enak-enak. Nah foodies, dari sekitar 30-an rumah tua di sini, Hamur Mbah Endut merupakan rumah pertama yang mengubah bagian depan rumahnya menjadi tempat tongkrongan. Rumah ini berdiri sejak 1923 foodies, tapi masih kokoh banget sampai now. Oh ya, kalian mau sekedar ngemil nih atau cari porsi yang bikin kenyang? Semuanya ada dong. Aduh foodies, dari aromanya itu, aduh. Paru itu enak banget. Aduh, ini bikin makan malam aku tuh jadi kayak pengen nambah lagi foodies ya. Apalagi nih tempatnya nih ya rame banget. Makin malam makin rame. Jadi memang orang-orang kayu tangan itu kreatif ya. Rumah disulap jadi tempat nongkrong, tempat makan. Makanya banyak banget yang dateng. Tuh, kayak aku nih dateng juga dan aku pesen nasi paru. Dikasih sama telur dadar dan kerupuk. Pedes, gurih, manis, dan ini empuk, kenyal banget parunya. Matangnya sempurna ini foodies. Nasinya dikasih bawang, nasinya masih hangat, dan ini pulen banget nasinya nih foodies nih. Pas banget jam makan malam soalnya nih. Aku mau habisin ya. Dengan harga 20.000, nasi sambal paru ini juga udah dilengkapi sama telur dadar. Wah, worth to buy sih. Porsinya cukup banget nih buat kalian yang capek dan juga lapar setelah keliling kampung. Foodies memang ya, wisata kali tangan heritage ini udah terkenal di seluruh Indonesia. Nih, kayak kakak-kakak ini nih, yang di belakang saya dia tuh jauh loh. Kak, dari mana? Dari Kalimantan Dari Barat. Kalimantan Barat. Semuanya bertiga dari Kalimantan Barat. Medan. Dari Medan, kakaknya? Dari Kalimantan Barat.
Waduh, kenapa kok tahu dari mana bisa sampai ke sini? Viral ya. Apa yang viral? Spot foto. Waduh, udah berapa postingan di sosmed nih yang diposting nih? Selain menu nasi sambal paru, ada juga nasi ayam teriyaki, nasi ayam rica, dan nasi Japanese curry katsu. Kalau foodies masih betah nongkrong, bisa tuh pesan kopi, teh, atau camilannya ya. Jangan lupa foodies scan QR Code yang ada di layar kamu ya untuk info lengkapnya. Sampai kereta kencana pun ada loh foodies loh di Kayu Tangan Heritage Malang. Langsung gaskon bapak-bapak ibu-ibu, kita ke Malang sama-sama. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Kenyal pedes. Ini bumbunya bener-bener meresap banget ke dalam mie-nya. Ya? Setuju nggak? Jadi bener-bener rasanya tuh kayak nampol banget. Tahu nggak pedes lagi aus-aus banget. Terus masuklah si es podeng monster ini. Ketika langsung sejuk banget, enak banget. Hai foodies, kali ini aku lagi ada di Blok M Square dan sekarang aku mau kulineran di sini. Tapi aku juga mau traktir teman-teman yang beruntung biar aku makannya nggak sendiri. Masa sendirian terus? Ikutin aku ya foodies, let's go! Foodies, ceritanya ada yang lagi dapat rezeki nomplok nih. Masa iya nggak bagi-bagi kebahagiaan sih? Ya udah Cika, mending traktir foodies kulineran dong. Apalagi pas lagi di negara Blok M nih, gudangnya kuliner lazis dan viral di Jakarta. Gaskan! Halo kakak, boleh spill skincare-nya kakak? Sampo kakaknya keren banget berenam. Halo Kak, sorry ganggu ya. Boleh sebelah sini Kak, lihat ke kamera. Aduh, kakak tuh cantik banget. Aku salvok sama skincare-nya. Makanya ini bukan mau spill skincare. Kakak, aku tuh ya lagi kaya banget. Aku banyak uang, aku mau traktir. Yes, Cika udah dapet target yang mau ditraktir nih foodies. Uhuy, kakak-kakak cantik siap-siap makan lazis bareng sama Cika ya. Nah ini dia nih foodies, tempat yang antrinya mengular banget, bakmi khas Jaksel. Sebagai warga Indo yang baik dan benar, cus kita ikut antri juga ya. Ayo antri. Panjang banget. Akhirnya dapat slot juga kita. Panjang banget ya. Ya ampun. Emang ya kalau misalnya ini bener-bener viral ya? Makanya itu dia. Foodies saking viralnya, ini tuh bisa waiting list 1 jam lebih loh. Mantep gak tuh? Dari jauh, aroma bumbunya udah nyamber duluan. Apalagi yang bakmi chili oil ini nih. Bumbu chili oil dipadu sama kuah kari dan juga rempah-rempah menggugah selera benar. Pilihan toppingnya juga banyak, tinggal pilih mau beef, katsu, bakso ikan, atau komplit semua juga ada nih kayak Cika gini. Gaskan! Aku penasaran mau langsung cobain mie-nya ya foodies. Yuk, nih. Panas. Untung aku kuat. Kenyal foodies. Ini bumbunya bener-bener meresap banget ke dalam mie-nya. Ya? Setuju nggak? Jadi bener-bener rasanya tuh kayak nampol banget. Jadi mie-nya dia punya rasa di dalamnya. Kita cobain. Ini kental banget sih, kentalnya tuh benar-benar kayak kental, sekental itu. 8/10 kentalnya, ya nggak sih? Pedas dan lebih dominan rasa karinya juga. Udah oil kari. Kuahnya ini emang kental banget ya foodies karena bumbu dan rempahnya seniat itu. Mulai dari kunyit, ketumbar, merica, sampai bawang-bawangan lengkap foodies. Chili oilnya ini pedasnya pas loh, aromanya juga wangi, dan kalau dicampur sama kuah kari, langsung jadi combo gurih pedas yang bikin pengen apa foodies? Yep, bener banget, pengen nambah terus.
Kalau udah disatuin pedis, ini pedisnya 15/10. Enak. Dan kuahnya tuh sekarang udah menyerap masuk menyatu. Jadi kuahnya nggak begitu kelihatan tapi masih ada benyek-benyeknya. Apa sih bedanya mie soa sama mie biasa? Nah, foodies, jadi mie soa itu tuh lebih tipis ya ukurannya dan teksturnya juga lebih halus. Pokoknya lebih ringan gitu deh, rasanya pasti seruput. Nyam nyam nyam. Nah, soal isiannya ini juga rame banget. Atau makan siang kenyang maksimal nih. Ayo kita makan. Crispy loh. Enak sekali. Empuk ya, enak crispy. Cuman karena yang bawahnya udah kena air jadi ya melempem dikit lah, tapi masih oke. Foodies, kuah mie soa tuh dari kaldu rebusan ayam atau tulang. Jadi rasanya ringan tapi tetap nampol dan segar. Buat kamu yang gak demen pedas, ini sih pilihan yang oke banget nih. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Bagai panas api membara, terasa membakar dalam dada. Foodies, aku bukan sedih sih, lebih ke haus. Aku tuh haus, foodies haus. Aku tuh pengen yang seger-seger. Aku tuh, pucuk dicinta, ulam pun tiba kata pepatah. Ku butuh es, kelapa pun datang aku bahagia. Foodies, udah siap belum? Udah siap nih lihat yang dingin, warna-warni, and segar bener lah gitu pokoknya. Foodies, tapi kalau kelapa doang kayaknya kurang pas dan kurang afdol ya Foodies. Kayaknya aku harus butuh temennya nih, kita kemana ya nyari? Ah, ini dia Foodies. Ada es teler tam-tam. Rame banget Foodies. Kayaknya cocok kita bawa kelapa ke sana ya. Spesialis yang segar-segar di sini nih tempatnya Foodies. Semua yang kesini pasti pada butuh penyegaran diri ya kan? Tenggarakan segar, otak pun kembali fresh to Foodies. Aku punya kelapa nih. Kebetulan aku pengen yang seger-seger tapi aku nggak punya temennya. Boleh, kita ada temennya kak. Siapa temennya? Jangan temen-temenin aja nih ya. Masih perawan nih. Ya, kita ada punya temennya, Podeng Monster. Kebetulan wadahnya di kelapa kak. Serius Li? Serius kak. Serius Li? Oh my god. Kayaknya menarik. Pakai kelapa ini beneran? Ya, betul. Udah, tinggal duduk manis, yang segar-segar segera meluncur. Es podeng biasanya di wadah gelas gitu kan Foodies. Jangan kaget ya, disebut monster karena porsinya itu emang ngeri banget. Jumbo Foodies, satu wadah kelapa kayak begini nih. Aduh, kira-kira bisa habis sendiri gak sih? Foodies, lihat di depan aku udah ada 2 es tapi yang berbeda nama-namanya. Ini esnya namanya es goyobot. Ini es monster podeng. Wah, kenapa monster? Karena banyak banget lihat isiannya. Kita cobain tapi yang pertama aku mau nyobain yang podeng monsternya dulu. Ini ada rotinya nih. Es. Tahu nggak Foodies, lagi aus-aus banget. Terus masuklah si es podeng monster ini. Ketika langsung sejuk banget. Enak banget. Di dalamnya banyak ternyata ya. Oh, di dalamnya masih banyak Foodies. Bukan hanya kelapa sama roti aja, dia ada ketannya juga. Ada sagu mutiaranya, ada kacangnya, ada... Bentar makan dulu. Semua es di sini ciri khasnya creamy. Ada susu krim kental ini nih Foodies yang jadi kuncinya. Jadi manisnya bukan dari SKM loh ya. Siap-siap kosongin perut aja deh nih kalau begini biar bisa icip-icip semua varian. Yang paling aku suka di podeng monster ini isiannya apa coba? Ketan hitam. Nih, bukan cuman nyegerin tapi juga ngenyangin gitu Foodies. Nih, ketan hitam sama kelapa disatuin sama alpukat, double banget kan? Ngenyanginnya double. Ini nggak pakai nasi pun udah kenyang. Boleh nggak sih dijuluki es Portugal? Soalnya porsinya tuh ugal-ugalan banget Foodies. Cocoknya sih sharing berdua atau bertiga kali ini ya.
Foodies yang seru apanya coba nih? Kan kelapanya utuh, jadi kita bisa kerok gini nih. Kita kerok. Keruk apa kerok sih? Nih kerok gini, tapi eksperimen ya. Kita masukin ke sini. Nah, ke sini kita satuin nih gini nih. Tuh. Enak banget. Ada kelapa 3 versi di sini foodies. Es podeng berbahan dasar santan, jeli kelapa, dan juga daging kelapa asli. Fix ini mah goreng manis seger. Tuh, teksturnya enak kelapanya kalau begini. Foodies, ini yang kedua aku mau nyobain es goyobot namanya. Aku terakhir makan ini es 2021, jadi udah lama banget, udah kangen banget rasanya. Ternyata foodies ada tapenya juga, ih komplit banget ini mah. Langsung aja kita cobain ya foodies. Masih sama creamy-nya enak banget, susunya berasa banget, tapi nggak bikin enak dan kurang lebih sama. Cuman ini isiannya lebih lengkap foodies. Nah, semangkuk kayak begini sih dinikmatin sendiri pasti habis ya foodies. Isiannya goyobot, ada ketan hitam, peyem, sagu mutiara, alpukat, dan nangka. Beuh, asin manis, creamy pol. Foodies, yang aku suka sama esnya ini, kadang aku kalau minum es tuh kan bikin suara tuh jadi serak ya foodies ya. Jadi biduan ini nggak bisa nyari duit nanti. Tapi ini nggak bikin serak ke tenggorokan, nggak bikin nyegrak gitu loh, karena si kuahnya ini bukan dari santan, dia dari susu creamy ya, jadi aman foodies untuk para biduan khususnya seperti saya. Si goyo-goyo nih kenyal-kenyal gitu ya, rasanya nggak langsung hancur gitu loh. Nggak kayak sagu mutiara, kalau sagu mutiara dikunyah langsung hancur, dia ada teksturnya. Tenang, udah makan 2 porsi es masih bisa nyanyi 2 album kok. Coba kita buktikan ya foodies. Oh, seger, dingin es. Seger, dingin es. Harus dibuat lagu dari kata 3 ini menjadi 1. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Ini tantangan kayak audisi ya jadinya. Dingin, tapi tak sedingin sikapmu. Segar, tak sesegar es podeng. Masuk lah segitu ya. Es podeng, ya oh dangdut banget sih. Boleh lah, boleh. Foodies kasih nilai berapa nih kira-kira buat Wulan? Langsung aja kita kasih nilai sempurna kali ya. Ya 10, soalnya merdu bingit semerdu aneka es yang ada di sini. Foodies yang mau tahu alamat lebih detailnya bisa scan QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, daging kepala ikan kakapnya itu benar-benar lembut. Ya, saking lembutnya nih, digigit aja dia nggak berasa, tiba-tiba udah lepas aja. Rumah makan Siti Nurbaya ini gak berisik loh di media sosial, tapi pelanggannya jangan ditanya, rame po guys. Nah, for your info nih foodies, warung kuliner khas Minang ini jualan sejak 2016. So, eksisnya udah 9 tahunan dong nih. Pilihan menunya banyak, mulai dari tunjang dan juga rendang yang jadi favorit para pelanggan, sampai ikan salam bakar. Dan kalau foodies perhatiin nih, beberapa lauknya itu punya ukuran yang gede loh. Apalagi ini nih yang masih anget banget baru nyendok dari wajan, gulai kepala ikan kakap. Satu aja segini gedenya, cucok sih kalau jadi menu sharing.
Nah, foodies favoritnya itu ada di bagian pipi karena bagian yang paling tebal dengan tekstur yang lembut, agak chewy dan juga juicy. Sementara kuahnya ini gurih dengan sensasi pedas hangat dari rempah dan kental dari santannya. Pokoknya nih ya foodies, cuk-cuk terus kuah dan juga dagingnya sampai merotol. Nah foodies, gongnya nih kalau lidah kamu udah kena icip bagian mata. Aduh, lama benar. Foodies, daging kepala ikan kakapnya itu bener-bener lembut. Ya, saking lembutnya nih, digigit aja dia nggak berasa, tiba-tiba udah lepas aja. Tapi, ya walaupun dia terlalu mateng nih, maksudnya dia matengnya itu bagus ya sampai ke dalam-dalamnya. Dagingnya itu nggak ambiar, Foodies. Wow, matanya gede banget nih, Foodies. Wah, lebih gede mata ini daripada mata saya kayaknya nih. Tuh. Kita coba ya. Foodies, ini tuh bener-bener juicy banget ya, Foodies ya. Di mulut tuh dia kayak langsung meledak gitu loh, Foodies. Saking nikmatnya kuah diguyur ke nasi aja udah nikmeh, yes. Foodies mumpung di sini sekalian aja nggak sih kita icip-icip yuk gulai tunjang dan juga rendang yang katanya juga menjadi menu favoritnya para pelanggan di sini. Kita sikat. Kikil dan rendangnya itu bener-bener maknyos banget, Foodies. Aku mulai dari kikil dulu ya. Daging kikilnya itu lembut banget, nggak ada perlawanan. Pas gigit gitu, terus langsung masuk ke mulut, kenyal-kenyal, tapi dia bener-bener nggak ada perlawanan. Gampang aja gitu nelannya. Gigitnya itu nggak perlu effort, gampang banget buat dikunyah. Pas banget deh pokoknya. Last but not least, ikan salam bakar jadi menu pamungkas nih penyempurna wisata kuliner Minang kita kali ini. Bumbu bakarnya ini sama kayak bumbu bakar ikan ala Minang yang sering kita temui ya foodies, tapi ada tambahan acar nih yang bikin rasanya nggak cuma smoky gurih doang, ada greget segar pedas tipis-tipis juga. Foodies, dagingnya itu dia padat, cuman kalau digigit itu kita ngerasanya lembut banget, nggak keras sama sekali, cuman dia padat, Foodies. Terus juga kalau untuk bumbu ikan, bumbu bakarannya itu meresap sampai ke dalam. Terus juga ada manis-manisnya. Dan yang pastinya dia smoky. Rumah makan Siti Nurbaya buka dari jam 7 pagi ya sampai jam 12 malam. Gas gengs kuy, kita makan bareng di sini foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kita lanjut makan lagi.